sore sahabat-sahabat Rumah Hijau Net dimanapun berada. Kembali bertemu dengan saya, Urban Farmer dari Jakarta Timur, Andito, yang pada sore hari ini kembali kita bertemu di dalam Ngobrol Sore Urban Farming. Nah, Ngobrol Sore Urban Farming episode ke-14 ini yang kita mau membahas seputar MOL dan POC atau mikroorganisme lokal dan pupuk organik cair, sepertinya menjadi, katakanlah, ngobrol sore urban farming yang cukup menantang dari sisi penyediaan jaringan. Kenapa? Karena ternyata rencananya saya mau sharing atau ngobrol-ngobrol kemarin sore, dilalahnya teman-teman semua jam pas kita pukul 3 itu tiba-tiba di rumah itu saya sore-sore bersama istri, waktu itu saya ada di ruang tamu lagi ngobrol-ngobrol santai-santai, terus tiba-tiba kami mendengar bunyi mendesis seperti itu yang cukup kencang sekali, yang tadinya kami pikir ini bunyi apa ya, apakah ini bunyi mobil penyemprot desinfektan yang suka datang ke rumah gitu. Waktu awal-awal ya mungkin sudah sekitar sebulan ini sih nggak ada ya. Jadi ketika waktu itu penanganan COVID lagi cukup intens di sekitar area tempat tinggal kami, itu suka ada mobil-mobil yang bawa desinfektan yang kemudian suka menyemprot jalanan kami dengan desinfektan. Suaranya mirip sekali. Namun ternyata ketika didengarkan lagi, kami tunggu lagi, kok bunyinya sama seperti ini, gitu, dan makin kencang. Kok mobilnya nggak lewat-lewat? Apakah mungkin tetangga sedang melakukan sebuah, katakanlah, ada perbaikan renovasi yang kami nggak tahu, yang baru terjadi sore itu. Nah, akhirnya saya memutuskan keluar tuh teman-teman sore itu. Boleh ya saya intermezzo dulu sedikit di awal sebelum kita masuk ke materi ngobrol sore kita sore hari ini. Boleh teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan seputar mikroorganisme lokal atau pupuk organik cair yang terkait dengan pengolahan sisa-sisa bahan organik kita di rumah, silakan boleh tinggalkan di komen di bawah. Dan di kesempatan ini juga saya minta maaf kepada teman-teman yang di Facebook, yang di YouTube, yang akhirnya terpaksa menonton tayangan ini via tayangan ulangnya seperti ini atau mungkin lewat rekamannya. Mudah-mudahan tetap bisa mendapatkan manfaatnya. Niatnya tadi mau live, nah makanya ini tadi saya mau lanjutkan ceritanya kenapa sore ini akhirnya saya live-nya tidak di ruangan yang dekat dengan komputer dan sinyal wifi. Akhirnya saya rekamannya di salah satu sudut ruang terbuka di rumah saya. Nah, kembali ke cerita tadi itu teman-teman, akhirnya saya keluar rumah untuk kemudian memastikan, karena pada saat yang sama dilalahnya istri saya itu juga sedang mengolah hidangan daging gitu ya, dipakai panci presto, jadi bunyinya juga mirip sekali. Tapi kok bunyi panci presto kenceng banget. Akhirnya saya keluar dan saya agak terkejut ketika melihat kobaran api. Jadi jaraknya sangat dekat teman-teman. Jadi peristiwa kebakaran ini terjadi hanya berjarak sekitar 2 rumah dari rumah saya. Akhirnya saya meminta istri saya untuk kemudian bangunkan anak-anak yang waktu itu sedang tidur siang, karena kita tidak tahu apinya ini sedekat apa dan seperti apa. Pokoknya bangunkan, kondisikan untuk siap-siap keluar dari rumah kalau sampai terjadi apa-apa. Nah, waktu itu juga saya langsung keluar, buka gembok pintu, tetapi belum membawa kamera waktu itu, belum bawa HP, karena saya pikir saya mau bisa bantu apa nih ke tetangga saya. Begitu saya lihat, ternyata jaraknya tidak terlalu dekat dengan jarak rumah saya gitu. Kebetulan di sebelah rumah saya ada tanah kosong, baru ada rumah lagi. Nah, ternyata posisi terbakarnya tidak di situ, tetapi di rumah sebelahnya lagi. Akhirnya saya lihat, ada yang terbakar di situ. Seperti ada kendaraan terbakar di jalanan. Jalanan sudah sepi, nggak ada yang lalu lalang. Akhirnya saya masuk kembali, saya ambil kamera saya, handphone saya ini, begitu saya coba dokumentasi untuk kemudian saya jadikan laporan di grup RT atau di grup RW tempat kami tinggal. Terjadi ledakan. Lihatin rumah kita ada yang masuk nggak? Jadi ternyata ada mobil atau kereta, sebetulnya motor kereta pembawa gas LPG 3 kg. Mungkin teman-teman di area ini juga ada yang seperti itu, yang bawa gerobak seperti itu, motor yang depannya ada gerobaknya, yang biasa suka bawa LPG. Nah, itu terbakar. Bagaimana terbakarnya sampai
saya sharing sore hari ini belum ada sebuah kepastian. Namun bersyukurnya tidak ada korban jiwa, teman-teman. Jadi, tapi cukup besar apinya, karena bayangkan andai kata ada, kalau saya hitung-hitung sepintas, sekitar 20 tabung LPG yang terbakar di pinggir jalan, dan kemudian apinya itu membakar tiang listrik. Nah, karena tiang listriknya terbakar, dan akhirnya kabel-kabel listrik di depan rumah saya pada berturunan tuh, jadi pada kendor, putus. Wah, itu agak menegangkan juga suasananya. Nah, tapi akhirnya tidak lama kemudian ditangani, ada petugas PPSU, terus akhirnya mobil pemadam datang, aparat RT juga datang, dan akhirnya dipadamkan. Waktu itu prosesnya sekitar 1 jam lah, teman-teman. Jadi jam 3 itu kejadiannya terjadi, sekitar pukul 4 selesai. Nah, saya pikir oke, apa yang terjadi nih? Oh, ternyata akhirnya listrik padam. Di rumah saya listrik padam, aliran internet padam juga. Dan saya pikir oke, saya kalau gitu saya live-nya, karena kemarin sudah janji kan sama teman-teman, saya sudah bikin posternya, saya sudah sharing di beberapa channel media sosial saya. Misalnya ada di Facebooknya Wayu Andito, di Instagramnya Wayu Andito juga, terus ada di fanpage-nya Rumah Hijau, di YouTube-nya Rumah Hijau, ada saya punya Twitter juga. Pokoknya saya sharing kan bahwa saya mau ngobrol nih seputar mikroorganisme lokal dan VOC. Nggak taunya ternyata sepertinya karena dipadamkan secara area, sepertinya ada penurunan kualitas internet sehingga saya nggak bisa live. Jadi kalau teman-teman lagi jaringannya bagus kan, misalnya begitu mau langsung live, langsung bisa Anda sedang siaran langsung sekarang gitu. Kalau itu nunggu koneksinya lama sekali. Oke, saya pindah ke atas, akhirnya nggak bisa juga. Akhirnya baru saya bikin pengumuman bahwa mohon maaf teman-teman, saya sore hari ini nggak jadi live gitu karena situasi dan kondisi. Nah, hari ini pun, jadi setelah kemudian semalam padam lampu sampai pukul 7, bersyukur tuh lampu nyala jam 7, dan bersyukur jaringan internet yang seluler normal kembali, sehingga saya tetap bisa mengisi, ada acara live juga pada semalam, Cerita Nusantara dari Bakti Nusantara. Dan paginya bersyukur jaringan internet lancar lagi, TV kabel di rumah sudah hidup. Baru aja nih sekitar setengah jam yang lalu, sekitar jam setengah 4, loh kok aliran internetnya mati lagi gitu. Jadi karena memang di depan masih ada perbaikan, kabel-kabel di rumah masih seliweran, teman-teman. Saya tidak bisa keluar rumah dengan mudah. Kalau motor tuh nggak bisa keluar sudah gitu, karena kabel-kabel di depan tuh lagi pada berturunan seperti itu. Nah, akhirnya tadinya saya mau mencoba StreamYard yang kemudian katanya sudah bisa live di Facebook sama di YouTube juga, kan asik tuh. Nah, ternyata apa boleh buat, ceritanya demikian. Jadi saya hanya bisa menyapa teman-teman di Instagram untuk bercerita seputar mikroorganisme lokal dan pupuk organik cair. Ya, demikian pengantar di awalnya. Semoga bisa menjawab buat teman-teman yang mungkin siapa tahu ada yang sudah menunggu nih, kok Mas Andito nggak jadi live nih, kayak artis aja. Nggak, teman-teman, itu ceritanya kemarin, sehingga saya baru bisa menyapa teman-teman lagi di sini, membuat konten ngobrol-ngobrol sore urban farming ini supaya kemudian bisa menjadi tambahan wawasan buat saya pribadi dan juga buat kita bersama. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya sapa dulu ya teman-teman yang hadir. Ada Kak Cicit, ada Kak New Garden, Kak Erna, dan Kak Nur Hikmah Winanto. Ya, kalau ada yang mau ditanyakan seputar POC atau MOL, mikroorganisme lokal, atau juga kemudian hal-hal yang terkait dengan urban farming, silahkan disampaikan, karena kan kita memang akan ngobrol-ngobrol selama ya masih ada waktu sekitar 30-40 menit ke depan. Siapa tahu obrolan kita bisa bermanfaat. Ya, teman-teman, salah satu yang saya pelajari dalam, katakanlah, ya sudah jalan 5 tahun ya saya melakukan kegiatan urban farming, baik yang organik maupun yang hidroponik, itu menjadi banyak sekali pembelajaran yang saya pelajari, baik yang saya pelajari secara langsung di lapangan maupun yang saya temukan ketika bergaul dengan banyak mentor urban farming, baik yang organik, yang hidroponik, yang aquaponik, yang budi kamber dan sebagainya. Banyak saya mendapatkan banyak pelajaran. Ada juga praktisi tanaman keras, ada juga praktisi tanaman buah. Banyak sekali kemudian mentor-mentor yang bersedia berbagi di beberapa grup berkebun yang saya ikuti. Nah, salah satu yang menarik adalah ketika kita bisa mengolah kembali sisa bahan organik kita
menjadi hal yang lebih bermanfaat. Nah, ada 2 hal yang mau saya ceritakan sore hari ini, yaitu pertama adalah tentang pupuk organik cair atau yang disebut sebagai POC. Nah, ini pupuk organik cair yang dihasilkan komposter sampah rumah tangga di rumah saya. Nah, hasilnya bisa hitam seperti ini nih teman-teman. Yang kalau kemudian kita coba buka tutupnya, coba kita hirup-hirup begini, itu bisa dibilang baunya hampir tidak ada sama sekali. Nggak ada baunya, nggak juga, ada aromanya, cuma ibaratnya ini nggak ada aromanya. Jadi artinya apa, proses aerasi dari si pupuk organik cair ini sudah berhasil katakanlah dioptimalkan sehingga dia bisa menjadi pupuk organik cair yang bisa kita aplikasikan di tanaman kita. Nah, lalu di satunya ada yang namanya adalah mikroorganisme lokal atau MOL. Nah, mungkin beberapa teman-teman yang sudah pernah bikin mall heran juga, kok mallnya Mas Andi tuh bening banget. Iya nih, ternyata air beras cucian pertama yang saya kumpulin waktu itu ada kombinasi. Jadi di rumah itu saya kebetulan saya memang praktisi low carbo, tapi kemudian karena kemarin sempat berat badannya sangat turun, dalam artian di bawah rata-rata, di bawah kebiasaan. Saya tuh target pokoknya di angka 58 sampai 60. Nah, kemarin di bawah 58. Terus saya pikir nggak apa-apa, badan baik-baik aja. Ternyata begitu mau donor darah nggak diterima, HB-nya terlalu rendah. Nah, sejak itu saya mulai mengatur lagi, oke, tetap asup karbo secara normal, tapi kalau kemudian sudah berat badannya sudah agak naik, misalnya sudah sampai di level 60, maka saya sudah nggak sarapan lagi. Nanti kalau misalnya bablas 60 ke atas, ya maka saya akan low karbo lagi gitu. Jadi bersyukurnya ketika kita bisa menjaga tubuh kita sampai ke sebuah level ideal yang kita harapkan, nah kita bisa setel tuh. Katakanlah kita bisa ajak ngobrol badan kita, oke, hari ini kita asup karbo ya, supaya apa? Supaya kemudian kandungan badannya seimbang gitu. Jadi bisa, karena kalau ternyata kurang asupan, akhirnya HB rendah, itu namanya tandanya nggak seimbang gitu. Nah, karena itu saya senang ketika ada kesempatan buat donor darah rutin per 3 bulan, karena itu menjadi ajang saya buat kontrol lah, buat kemudian ngecek tekanan darah, untuk ngecek hemoglobin, terus kemudian kalau darah saya diterima kan tandanya saya sehat. Nah, itu kemudian saya suka jadikan ukuran. Nah, kembali ke sini, jadi ketika saya melakukan pencucian air beras pertama, campuran antara beras merah dan beras yang putih, ternyata airnya memang tidak terlalu pekat, teman-teman. Nah, ini jadi air seperti ini. Ini yang sudah saya diamkan lebih dari sebulan, bahkan ya, airnya warna seperti ini. Aromanya seperti apa? Sama, teman-teman, dengan yang kemudian POC yang mikroorganisme lokal atau MOL yang dibuat dengan air beras yang lebih kental misalnya, sama, aromanya kurang lebih sama. Jadi kalau saya boleh membuat sebuah perbandingan atau perbedaan, jadi kalau POC ini adalah hasil olahan dari katakanlah benda-benda atau sisa-sisa bahan organik yang memang kita fermentasi, dan biasanya adalah fungsinya adalah untuk langsung diberikan kepada tanaman, bisa di tanahnya, bisa di batangnya, bisa di daunnya. Nah, fungsinya modelnya seperti ini, dan memang dia langsung diaplikasikan ke tanaman. Tapi POC ini bukanlah sumber bakteri yang direkomendasikan untuk melakukan proses composting. Nah, jadi bedanya di situ, teman-teman. Ini kan sudah proses composting. Jadi artinya sebetulnya ya hasil composting itu ini. Jadi kalau kadang ada yang bertanya, boleh nggak Mas pupuk organik cairnya ini dipakai buat katakanlah aktivatornya pengolahan sisa sampah organik misalnya? Nah, menurut saya sih nggak sesuai ya, nggak tepat guna, karena ini adalah sudah menjadi materi yang kemudian teman-teman bisa langsung aplikasikan di tanamannya masing-masing. Biasanya kalau saya menggunakan, misalnya saya mau memberikan pupuk untuk tanaman saya sudah tuangkan 100 ml air dulu di sini, baru kemudian saya penuhi airnya sampai kurang lebih seliter. Ini kan botol minyak goreng, sisa botol minyak goreng yang seliter kan, 100 ml kurang lebih segini, saya isi air sampai penuh segini. Nah, baru kemudian ini saya campur, udah saya langsung kemudian aplikasikan ke tanaman. Bisa disemprot, bisa kemudian diguyurkan seperti itu, silakan saja. Nah, jadi fungsinya si POC ini adalah untuk menambah nutrisi, menghadirkan bakteri-bakteri dan organisme di dalam tanah
Jadi kalau dalam organik itu yang saya pelajari, yang memberikan nutrisi itu bukan dari eksternal. Dari eksternal dalam artian bisa aja sih kita menambahkan katakanlah unsur N, P atau K gitu ya dalam pupuk-pupuk yang dalam bentuk bubuk seperti itu. Nah, itu kan mengoptimalkan sebagian unsur. Sedangkan tanaman untuk bisa bertumbuh dia membutuhkan belasan unsur makro dan lebih banyak lagi unsur mikronya. Nah, dari mana itu bisa dihasilkan? Nah, kalau bukan dari yang ada kandungan di dalam tanahnya. Itulah sebabnya biasanya menurut informasi yang saya dapat, kalau kemudian teman-teman terbiasa memberikan pupuk N, P, dan K secara langsung ke tanah secara terus-menerus, biasanya tanahnya lama-lama menjadi getas. Getas terus jadi kering, jadi tidak bisa ditambahkan, tidak bisa ditanam lagi. Akhirnya apa? Jadi tanah ngeprul gitu. Tanah yang kemudian tidak terasa sekali nih tanah, kalau tanaman tumbuh di sini dia nggak akan tumbuh nih tanamannya. Karena apa? Kehabisan unsur hara, kehabisan mikroorganisme yang kemudian menghasilkan di situ. Nah, kalau di dalam versi organik yang saya pelajari, si bakteri-bakteri ini yang terdapat di dalam pupuk organik cair, dia fungsinya adalah untuk mengaktifkan, untuk menambah jumlah dari bakteri yang ada di dalam tanah kita. Jadi katakanlah di dalam media tanam ada nggak ya di sini? Saya ambilin aja deh. Nah, ini salah satu katakanlah tanaman jinten saya nih. Oke, misalnya tanaman jinten saya ini, nah ini tanaman jinten ini gampang banget tumbuhnya loh teman-teman, tinggal di stek saja dan dia akan bertumbuh seperti ini. Aromanya khas, bisa dipakai masak bagi yang suka dengan aromanya. Kalau saya sih senang dengan karakter hijau dan kekarnya ini, karena semakin banyak tanaman hijau seperti ini, mudah-mudahan semakin banyak juga oksigen yang dihasilkan, semakin hijau juga mata kita juga jadi seger gitu ya, ngelihat dari layar, sehari-hari ngelihat layar dan sebagainya, ngelihat yang hijau-hijau itu bisa jadi lebih menyenangkan. Nah, jadi katakanlah tanahnya seperti ini nih teman-teman. Nah, ini kita bisa kasih nih si pupuk organik cair ini untuk kemudian membantu menutrisi tanaman di dalam tanaman kita. Lalu kalau bagaimana dengan mikroorganisme lokal atau MOL? Ya ini, katakanlah air beras. Nah, pembuatannya pun berbeda prosesnya kalau menurut saya. Jadi katakanlah ada POC seperti ini, lalu ada kemudian mikroorganisme lokal seperti ini, dan juga ada, saya ambil dulu ya, mumpung deh, sekalian kita bahas. Ya, dan ada ini, yaitu ada ekoenzim. Coba ya teman-teman, maaf nih botolnya agak penyok. Kalau kita buka, ada gasnya. Jadi ini masih terjadi proses. Kalau ekoenzim lain lagi ya, ini adalah sebuah cara untuk kemudian kita menghasilkan, untuk memanfaatkan sisa bahan organik dengan tujuan tertentu. Jadi tiga materi ini nih teman-teman, si 3 serangkai ini, nggak apa-apa deh judulnya jadi apa, kita lengkapi ya nanti ya, plus ekoenzim. Jadi ini ada ekoenzim, ada mikroorganisme lokal, dan ada pupuk organik cair. Nah, si ini nih, si ekoenzim lain lagi cara kemudian membuatnya. Katakanlah kalau si pupuk mikroorganisme lokal, dia dibuat dengan cara, salah satu caranya, banyak banget cara teman-teman, kalau googling akan banyak cara untuk membuat MOL. Bisa pakai kunyit, bisa pakai kulit buah seperti ekoenzim misalnya. Nah, kalau yang saya terapkan di rumah saya, ini adalah air beras cucian pertama, yang saya beli gula, bisa gula putih, bisa gula merah, 1 sendok makan. Ya sudah, itu takarannya. Katakanlah teman-teman mau bikin, terus saya bukan sekali nyuci beras nggak sebanyak ini mas, betul, saya juga nggak segitu. Jadi katakanlah teman-teman untuk buat molnya itu bisa langsung saja masukkan gula putih atau gula merahnya di sini yang sudah dicairkan, lalu kemudian tambahkan air berasnya secara bertahap. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, katakanlah 5 hari baru penuh, nggak apa-apa. Baru sejak 5 hari kita hitung 2 minggu setelah itu supaya lebih optimal untuk digunakan. Jangan lupa tiap hari dibuka-buka sedikit tutupnya ya, supaya kemudian apa? Supaya kemudian gas yang dihasilkan oleh proses fermentasi yang terjadi di dalam sisa materi organik ini bisa kemudian dikeluarkan. Karena kalau enggak, beberapa teman-teman, khususnya saya punya pelatihan composting online, yang kemudian salah satu tugasnya itu adalah membuat mol.
Jadi membuat MOL. Nah, ada teman-teman yang bikin MOL mungkin karena baru pertama kali nggak tahu kalau kemudian terjadi proses gasifikasi sehingga ketika sudah lewat 2 hari tiba-tiba terdengar bunyi ledakan, bung, pluk gitu, yang kemudian, apaan tuh? Oh, ternyata si MOL-nya meletup gitu, jadi gasnya mendorong keluar. Karena apa? Karena nggak dibuka secara rutin setiap harinya. Nah, jadi ini adalah untuk MOL. Fungsinya apa MOL? Kalau buat saya MOL berfungsi sebagai aktivator dalam proses composting. Jadi proses composting itu dengan menggunakan si MOL ini, dan kemudian bisa diterapkan untuk pupuk organik cair, sangat bisa. Kalau ini saya kadang-kadang suka, misalnya lagi ada kelebihan gitu, ya udah saya tuangkan saja di tanah saya gitu, dan so far so good. Jadi kita tetap bisa memanfaatkan sisa bahan organik kita dengan lebih optimal lagi. Tidak hanya langsung dibuang ke selokan, tapi kemudian kita bisa olah dulu, kita manfaatkan dulu seoptimal mungkin sehingga tanaman-tanaman kita mendapatkan manfaat yang optimal. Kan ujung-ujungnya tanaman balik ke kita juga, ya nggak? Nah, terakhir adalah ekoenzim, sekalian saja ya kita tambahkan plus ekoenzim. Jadi kalau ekoenzim ini saya kebetulan saya buat dari kulit pisang, kulit pepaya, dan gula merah. Saya buat tanggal 9 April kemarin, jadi ini sudah bisa dipanen. Coba kita buka, kita hirup dikit. Nah kan, aroma kecut segernya itu yang membuat saya melihat, oh ini memang sudah menjadi cairan yang cocok banget untuk kita lakukan, katakanlah menjadi bahan-bahan yang saya buat sebagai tujuannya, yaitu apa? Sebagai desinfektan dan juga sebagai pestisida nabati. Jadi saya sudah menerapkan ini teman-teman, saya sudah panen, saya sudah botolkan. Kalau teman-teman mampir di, katakanlah di Instagram saya, itu saya sudah panen pupuk cairnya, saya botolkan di botol-botol 100 ml. Saya bikin 2, satu buat istri saya, satu buat saya. Tujuannya apa? Istri saya melakukan proses pemanfaatan ekoenzim ini untuk bersihkan dapur. Nah, siapa nih ibu-ibu di sini yang suka masak di dapur? Biasanya kan minyaknya suka nyiprat-nyiprat tuh di kompornya. Nah, si ekoenzim ini ternyata punya kemampuan yang cukup unik, cukup menarik untuk kemudian menarik minyak-minyak yang kemudian ada di sana gitu. Ya, kita bisa pakai bahan-bahan yang lain, tapi kan kalau kita bisa pakai bahan alami seperti ini, keren ya. Tutorial pembuatnya gimana? Gampang banget teman-teman, tinggal kulit-kulit buah, campurkan dengan gula merah. Takarannya berapa? Saya takarannya untuk ekoenzim ini pakai takaran yang saya coba cari di search di internet. Salah satunya di-sharingkan oleh Mbak Wilda, itu adalah untuk 50 gram 50 gram gula merah, 50 gram gula merah, 150 bahan organik plus 500 ml air. Jadi bahannya itu campurannya air, tapi menggunakan 150 gram material organik, kulit-kulit buah khususnya, plus 50 gramnya adalah gula. Nah, jadinya seperti ini. Tadi ketika saya buka, ini udah 3 bulan lebih. Bau kecutnya itu kayaknya bisa kita sesep gitu. Terus menjadi sebuah minuman yang memabukkan. Tapi sekali lagi ini bukan membuat diminum ya sahabat semua. Ini adalah hanya untuk pemakaian luar. Dan kemarin saya coba untuk pestisida tuh. Saya coba semprotkan di tanaman tomat saya, dan akhir-akhir dan kelihatannya sih berhasil dengan baik. Artinya populasi kutu putihnya bisa berkurang. Kan saya lebih suka pestisida kan, pakai pitesan gitu, pakai tangan. Nah, ketika saya tambahin semprot, kemudian saya pites. Nah, itu sepertinya terus ada semut-semut berjalan. Nah, udah saya semprotin aja tuh jalan semutnya. Nah, sepertinya itu cukup membantu meringankan, katakanlah biasanya dulu cuma sekedar mites doang ya, kutunya balik lagi. Tapi kalau sekarang ketika saya coba pites dengan si ekoenzim ini jadi lebih baik. Ya teman-teman, sahabat-sahabat semua, itulah tadi awalnya hanya 2 serangkai kita. Ya, 2 serangkai kita ada MOL dan POC, pupuk organik cair dan mikroorganisme lokal. Sekarang plus ekoenzim sebagai 3 bahan yang kemudian bisa kita gunakan untuk memanfaatkan sisa bahan organik kita sehari-hari. Nah, bagaimana caranya? Secara umum semuanya melibatkan gula memang untuk dalam proses pengolahannya. Karena di dalam gula ada proses aktivasi, dan itulah peran serta kita sebagai manusia, yaitu mengintervensi proses
yang tadinya mungkin ya adalah gula-gula alami di alam ini yang mungkin karena kadarnya sedikit sehingga bakterinya tumbuhnya tidak terlalu cepat. Nah, kita manusia diberikan kesempatan untuk mengolah pikir dan mengolah rasa kita. Nah, kita tambahkan tuh gula-gula itu kemudian di sisa bahan organik, campurkan air, kita diamkan sebentar, terjadi reaksi. Nah, reaksi ini yang kita manfaatkan sesuai dengan tujuannya. Semoga sharing sore ini bermanfaat. Apakah teman-teman ada yang mau ditanyakan terkait dengan kegiatan composting sih? Ini menurut saya juga merupakan salah satu cabangnya composting. Salah satu cabang composting yang kemudian katakanlah kan tujuannya composting itu kita mengolah sampah rumah tangga setelah memilah ya teman-teman. Mengolahnya katakanlah ada yang menggunakan lubang organik, ada yang menggunakan kompos pot. Di rumah saya pakai komposter misalnya. Nah, atau ada yang pakai lubang biopori, silahkan. Itu kan tujuan, itu metode yang bisa disesuaikan dengan ruang tinggal teman masing-masing di rumah. Nah, tinggal cari yang cocok seperti apa. Nah, ini adalah 3 diantaranya cara untuk mengolah kembali sisa bahan organik kita sehingga menjadi sesuatu yang bermanfaat. Nah, saya sapa dulu ya teman-teman yang tadi kayaknya baru ikut hadir. Ada Kak Domas Prita, ya ada Kak Dita Hasni. Aduh, saya kalau ngeliat Kak Dita jadi ingat bahwa tadinya saya pengen kirim hari ini nih Kak Dita komposternya. Namun, ya itu karena kemarin ada sebuah peristiwa dan efek after effect-nya setelah peristiwa itu hari ini masih terasa di rumah sehingga ada rasa yang masih perlu di-adjust lagi. Semoga Kak Dita besok saya bisa kirim komposternya ke Padang ya. Harap ditunggu, semoga bisa segera sampai di rumah Kak Dita untuk bisa mengolah sampah rumah tangganya. Ada juga Kak Ina Mutmainah dan ini ada dari Asrinisia ikutan bergabung, salah satu channel atau kemudian Instagram yang bisa atau media yang teman-teman bisa jadikan sebagai sarana untuk belajar seputar arsitektur, taman, lingkungan, pariwisata, dan seni budaya. Ya, sahabat-sahabat semua, saya lagi terima kasih sudah berkenan hadir di acara Ngobrol Sore Urban Farming episode ke-14 ini. Saya sekali lagi mohon maaf atas penundaan dan atas keterlambatan, dan semoga itu tidak mengurangi manfaat dari apa-apa yang ingin saya sampaikan pada sore hari ini. Ya, apakah ada yang mau ditanyakan? Jika tidak ada, maka saya cukupkan sharing sore hari ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang ingin mempelajari seputar urban farming lebih banyak. Silahkan Anda googling di internet, banyak sekali semua materi-materi seputar urban farming. Salah satunya mungkin bisa mampir ke channel saya di #rumahhijaunet atau kemudian melalui akun-akun media sosial saya, ada di Facebook @hoyuandito, ada kemudian di Instagram ini juga. Kalau di Instagram ada hashtag khusus ya, Rumah Hijaunet teman-teman, untuk kemudian saya mendokumentasi semua proses urban farming, kegiatan urban farming saya. Karena ya urban farming itu adalah sebuah perjalanan, bukan hasil akhir. Ya tentu kita akan dapat hasilnya kalau kemudian prosesnya bisa kita lakukan dengan benar. Apakah saya yang sudah lebih dulu, mungkin ya sebagian di antara teman-teman, mungkin saya katakanlah saya lebih dulu melakukan urban farming, pasti berhasil? Oh jelas, tentu tidak. Ada proses, ada keseharian, ada mood, ada jadwal, ada waktu, ada banyak sekali elemen-elemen yang kemudian membuat proses urban farming itu menjadi sebuah proses yang sangat menarik untuk selalu saya dokumentasi. Karena itu nanti setelah ini saya mau launching sebuah rubrik lagi untuk channel Rumah Hijaunet saya. Jadi channelnya itu saya rencananya mau katakanlah untuk kemudian materi, sebenarnya sharing urban farming kan sebenarnya itu aja, dan sebenarnya yang menjadi menarik adalah bagaimana isinya kesehariannya. Katakanlah nanti misalkan sharingnya memang lebih sebuah materi yang katakanlah mengedukasi gitu ya, yang kemudian memang difokuskan apakah tutorial atau kemudian penjelasan dan sebagainya, atau seperti ngobrol-ngobrol segini, mungkin akan memang disetting supaya kemudian durasinya lebih panjang, supaya kemudian bisa lebih dalam mengupasnya. Namun sebetulnya di dalam proses urban farming kan ada kesehariannya. Katakanlah tadi saya sedang membenih kangkung, terus nanti malam atau mungkin besok saya mau membenih selada karena ada pesanan instalasi hidroponik. Yang kemudian kayaknya mungkin menurut saya lagi mau coba juga. Saya mau bikin sebuah channel, sebuah rubrik yang berisi video-video yang mungkin tidak panjang, pendek-pendek saja. Ya, 1 menit sampai 3 menit
yang kemudian isinya adalah keseharian saya melakukan urban farming, ya mungkin lagi mitasida, mungkin membibit, mungkin memberikan nutrisi. Siapa tahu itu bisa menginspirasi. Jadi ya tujuannya sebenarnya untuk menjadikan channel Rumah Hijau Net jadi lebih kaya konten lagi, dan kemudian semakin banyak variasi pilihan tontonan buat sahabat-sahabat semua yang sedang mencari variasi atau mencari informasi seputar urban farming. Nah, salah satunya bisa di akun-akun media sosial saya. Terima kasih sahabat semua, semoga setiap upaya kita diberikan kemudahan. Teman-teman tetap jaga kesehatan, tetap jaga kebugaran. Di sini ada Kak Yufi lagi, kayaknya Kak Yufi masih sudah mulai ngantor ya, Yup ya, sebagai salah satu wakil rektor di salah satu universitas di Jakarta Selatan atau Tangerang Selatan ya, antara itulah perbatasannya. Ya, kita perlu jaga kesehatan teman-teman. Sampai hari ini sepertinya COVID masih menjadi sebuah hal yang perlu kita sadari bersama bahwa dia ada bersama kita, dan dengan angka yang makin tinggi bisa jadi dia akan lebih dekat dengan kita. Sehingga yuk mari kita jaga kesehatan kita jaga fisik kita jaga pikiran kita, supaya kemudian kalau memang rezekinya adalah kita terpapar oleh virus coronavirus, maka ya virus itu nyampe aja, tetapi tidak jadi bertumbuh. Karena apa? Tubuh kita sehat, tubuh kita bukanlah area yang menyenangkan buat virus tersebut. Saya suka menganalogikan seperti ini. Ada Kak Triwidya. Halo Kak. Nah, saya suka menganalogikan seperti ini. Jadi penyakit itu di dalam tubuh kita dia hanya tumbuh kalau kemudian jam berapa ya? Oh, masih ada. Hanya tumbuh di badan kita, hanya tumbuh di tubuh kita kalau dia merasa tubuh kita adalah tempat yang nyaman. Jadi yang saya pelajari itu penyakit hanya tumbuh di tubuh yang cenderung asam. Katakanlah tubuh kita kan normalnya ada di sekitar angka-angka yang netral, di angka 7,3 gitu ya. Nah, kalau kemudian kita kelelahan, asupan asamnya berlebih dan sebagainya, termasuk stres ya. Stres ini kontribusi asam tertinggi. Kemarin karena ada peristiwa di dekat rumah saya, bohong kalau saya bilang saya nggak stres, ada ketegangan lah hadir gitu ya. Kemudian nah itu lumayan tuh berpengaruh, tiba-tiba langsung jadi pegel-pegel di sini padahal kayaknya badannya udah sehat. Nah itu sebenarnya pertanda bahwa aliran tubuh kita jadi tidak lancar. Nah stres ini meningkatkan asam. Nah asam itulah yang menjadi tempat tempat bibit-bibit penyakit itu bisa mudah tumbuh. Seperti halnya tanaman teman-teman. Katakanlah saya ngambil contoh tanaman jinten ini. Tanaman jinten ini kalau kemudian saya stek terus saya biarkan saja, nggak saya tancap di tanah seperti ini, maka dia akan mati. Kenapa? Oh ternyata batangnya tidak menemukan area untuk tempat untuk dia bisa bertumbuh. Akhirnya dia mati. Atau katakanlah, kebetulan saya tadi lagi ngebenih kangkung nih teman-teman. Nah ini benih kangkung nih, ada biji-biji kangkung yang kemudian sudah bertumbuh di rock wool seperti ini. Biji kangkung yang kecil itu dia tidak akan tumbuh kecuali terkena kelembapan, dan akan lebih cepat tumbuh kalau ada kegelapan gitu. Nah, selama tidak terkena kelembapan maka biji tanaman itu, benih tanaman itu tidak akan tumbuh. Mau di organik, mau di hidroponik, maka dia tidak akan tumbuh. Karena apa? Karena menurut dia lingkungannya saya balik. Jadi belibet nih. Tapi artinya si bibit tanaman itu hanya akan tumbuh kalau kemudian dia bertemu dengan kelembapan. Sama dengan bibit penyakit, virus dan sebagainya, mereka punya environment, punya lingkungan yang hanya bertumbuh ketika tubuh kita asam. Nah, caranya salah satu mengurangi asam adalah, menurut saya, adalah dengan berkebun. Promosi di belakangnya enggak. Maksudnya begini teman-teman, ketika teman-teman berbahagia melihat tanaman bertumbuh, katakanlah, ternyata tanaman jinten saya tumbuh. Wah, ternyata tadi benih kangkung saya bisa sprout dan kemudian tumbuh. Nah, kebahagiaan itu bisa meningkatkan imun tubuh kita. Karena itu mungkin juga karena sekarang fase pandemi dan di rumah aja ini masih terus berjalan, maka saya masih mengajak teman-teman semua, yuk kita lihat ada apa nih di sekitar lingkungan kita. Ada balkon kah? Ada pagar kah? Ada kemudian area-area yang terkena matahari cukup banyak, dan kemudian itu bisa kita tumbuhkan tanaman dengan cara apapun, mau dengan organik, mau dengan hidroponik, mau pakai budi kamber, silakan teman-teman, silakan
laksanakan kegiatan berkebun di tempat teman-teman, dan semoga itu bisa menjadi salah satu sarana untuk meningkatkan imun tubuh kita. Tentu perlu dibarengi juga dengan asupan makanan yang baik. Kalau teman-teman secara katakanlah berat badannya sudah dirasa lebih banyak, simpanan lemaknya lebih banyak, maka tentu mengurangi karbo menjadi pilihan. Dalam artian apa? Karena supaya kita bisa mengolah lemak di dalam tubuh kita menjadi energi, sehingga kemudian ya risiko sakitnya jadi lebih minim lagi. Ya tentu dengan minum air bening yang cukup, yang terserap tubuh, ya tidak hanya air putih biasa ya. Kalau bisa sih air yang sifatnya alkali, supaya apa? Bisa segera menetralisir keasaman di dalam tubuh kita. Ya teman-teman, demikian sharing saya sore hari ini, semoga bisa bermanfaat, semoga bisa menambah wawasan kita di dalam kegiatan urban farming. Sampai kita ketemu lagi teman-teman di dalam ngobrol sore urban farming episode selanjutnya. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan tinggalkan di kolom komentar di channel-channel atau kanal-kanal media sosial di mana teman-teman mendengarkan atau melihat video ini. Sampai kita ketemu lagi, salam hijau, sampai kita ketemu. Jangan lupa, yuk kita terus mencoba dan melakukan gerakan untuk memilah sampah dari rumah. Saya Andito, urban farmer dari Cipinang Muara, Jakarta Timur. Sampai kita ketemu lagi teman-teman. Bye-bye. Senang dengan video Rumah Hijau Net yang ini? Simak juga video-video Rumah Hijau Net yang lainnya ya.